Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah buku, ya. Ini bukunya, buku yang berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Baik. Mengapa saya ingin mereview buku ini? Karena buku ini adalah termasuk salah satu buku yang bestseller. Kemudian dia juga pernah mendapatkan penghargaan The Winner of IBF, yaitu pada event Islamic Book Fair. Buku ini ditulis oleh seorang praktisi ekonomi Islam, ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau juga adalah tokoh Tionghoa. Dan beliau memang backgroundnya adalah seorang mu'alaf, ya. Banyak sekali karya beliau yang sudah beliau tulis. Ini adalah salah satunya, ya. Penasaran dengan buku ini? Mari kita review sama-sama. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke review buku ini, ya. Baik, buku ini terdiri dari 4 bagian, ya. Terdiri dari 4 bagian utama yang dibagi dalam 12 bab, ya. Jadi ada 4 bagian utama di dalam buku ini yang dibahas, kemudian penulis membaginya ke dalam 12 bab, dan halaman buku ini seluruhnya berjumlah 320 halaman. Baik, kita akan bahas dulu bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama itu terdiri dari 2 bab, ya, yaitu pada bab 1 dan juga bab 2. Nah, pada bab 1 ini penulis mengulas tentang bagaimana kepemimpinan di Indonesia dan juga kepemimpinan di dunia, ya. Dan bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi keteladanan dalam hal leadership atau kepemimpinan. Nah, pada bab 1 ini juga penulis mengungkapkan bahwa krisis terbesar yang terjadi di dunia saat ini adalah krisis keteladanan, ya. Bagaimana krisis keteladanan ini, jika kita pikirkan, jika kita selami lebih dalam, tentu ini lebih parah daripada krisis kesehatan, krisis makanan, krisis pendidikan dan lain-lain, ya. Karena ketika seorang pemimpin yang punya visioner yang bagus, punya kompetensi yang bagus itu absen, tidak ada di dunia ini, maka tentu akan berdampak kepada kemerosotan moral, kemudian rakyat yang carut-marut dan sebagainya. Oleh karena itu buku ini, ya, atau sosok Nabi Muhammad SAW hadir sebagai sosok yang memberikan keteladanan. Bagaimana beliau menjadi seorang leader, baik itu di masyarakat, kemudian juga di rumah tangga beliau. Baik, nah kemudian di bab 2 dibahas tentang kepemimpinan manajemen modern, ya. Nah, misalnya tentang teori 4 fungsi kepemimpinan yang dibahas oleh Stephen Covey, salah seorang tokoh kepemimpinan modern. Kemudian juga ada tentang sifat-sifat dasar kepemimpinan oleh tokoh Warren Bennis misalkan, ya. Nah, dan beberapa teori kepemimpinan lainnya. Nah, itu dibahas pada bab 2 di buku ini, ya. Nah, kemudian pada akhir bab 2 penulis akhirnya membandingkan, ya. Membandingkan antara teori kepemimpinan modern dengan teori kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa yang sudah diterapkan oleh para pemimpin modern saat ini, para tokoh-tokoh modern, leader pada saat ini, itu sudah pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun-tahun yang lalu, pada zaman beliau. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sesungguhnya di dalam hal leadership atau memimpin suatu kaum ataupun suatu masyarakat. Nah, baik, kita masuk ke bagian kedua, ya. Nah, pada bagian 2 buku ini itu terdiri dari 1 bab, ya, 1 bab saja, yaitu di bab 3.
pada bab ketiga itu membahas tentang kajian literatur ya dari berbagai tulisan atau tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana literaturnya itu dari berbagai tulisan, baik dari buku-buku, kemudian dari kajian klasik riwayat hidup sejarah nabawiyah, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, semuanya bersumber, ada yang dari Al-Quran, kemudian disebutkan juga ada dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syama'il, kitab dalail tentang sirah, kemudian buku-buku tentang sejarah Al-Haramain, dan juga buku-buku sastra serta buku-buku bahasa Arab ya. Itu yang dibahas di bagian kedua, yaitu pada bab ketiga di buku ini. Nah, kemudian pada bagian ketiga itu terdiri dari 8 bab. Nah, ini adalah merupakan isi pokok dalam buku ini ya. Baik. Isi pokok dalam buku ini itu terdiri dari 8 spektrum yang dibahas dalam 8 bab ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, 8 spektrum itu menguraikan bagaimana personality seorang Nabi Muhammad SAW sebagai super leader dan juga super manager ya. Baik, yang pertama, spektrum yang pertama ya. Spektrum yang pertama di sini membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hal self development atau pengembangan diri beliau, dan juga bagaimana personal leadership beliau, bagaimana beliau memimpin diri beliau sendiri. Nah, kemudian spektrum yang kedua itu di buku ini menjelaskan tentang bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW, beliau juga adalah seorang businessman, seorang yang bergelut di bidang bisnis ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah terjun ke dunia bisnis sejak umur beliau masih 12 tahun ya. Nah, ada 2 prinsip utama yang dapat kita pelajari dari perjalanan bisnis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahwa di dalam buku ini diungkapkan uang itu bukanlah modal utama dalam berbisnis. Ini adalah prinsip Rasulullah SAW ya. Jadi yang pertama, uang bukanlah modal utama dalam berbisnis. Nah, modal utama dalam berbisnis itu menurut Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau menjadi seorang sosok yang sangat dipercaya di kalangan orang Arab, sehingga para janda-janda kaya, para orang-orang kaya saat itu menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan modal, sampai akhirnya kedua belah pihak meraih keuntungan yang sama. Nah, itulah yang dimaksud modal utama, yaitu membangun kepercayaan. Ketika orang sudah percaya dengan Nabi, maka semua harta diserahkan kepada Nabi untuk dijadikan modal dalam berbisnis. Nah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hal berbisnis. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Nabi juga menguasai bagaimana kompetensi dan juga teknik dalam berdagang ya. Beliau mengetahui seluk-beluk aktivitas perdagangan dan perekonomian di Jazirah Arab. Nah, itu rahasia beliau sehingga beliau juga menjadi seorang businessman ataupun pebisnis yang sukses. Nah, itu spektrum yang kedua. Sekarang kita masuk ke spektrum yang ketiga, yaitu family ya. Bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, beliau juga seorang suami yang luar biasa, seorang pemimpin keluarga yang harmonis ya. Beliau adalah suami yang baik bagi istri-istrinya, kemudian mencintai anak-anaknya dan juga sayang terhadap cucu-cucunya. Dan di dalam buku ini digambarkan dengan jelas bagaimana kehidupan keluarga beliau, bagaimana peran beliau sebagai seorang leader atau manajer dalam sebuah keluarga. Nah, kemudian pada spektrum yang keempat. Nah, spektrum yang keempat adalah dalam hal dakwah ya. Nah, sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah kenabian beliau ya kepada seluruh umat manusia.
beliau adalah Rasul akhir zaman, ya. Nah, sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW adalah melintasi seluruh ruang dan waktu, ya, bahkan sampai sekarang, ya. Agama Islam menjadi agama yang terbesar di dunia, ya. Dan beliau juga bukan diutus untuk orang Arab saja, tentu bukan untuk orang Arab saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, ya. Nah, di sini juga ditulis tentang itu, bagaimana Nabi berdakwah dan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah beliau. Nah, kemudian masuk ke spektrum yang kelima. Beliau juga adalah orang yang atau sosok yang sangat ahli dalam hal sosial politik, ya. Beliau Rasulullah SAW adalah pemimpin masyarakat politik, ya, ketika berada di Madinah, kemudian sampai akhir hayatnya, ya. Kepemimpinan sosial politik beliau itu dilakukan dengan baik, ya, dan meninggalkan jejak-jejak untuk diikuti oleh generasi selanjutnya, ya. Nah, di sini juga itu dipaparkan. Jadi ini sangat menarik untuk dibaca, ya. Baik, kemudian spektrum yang keenam, ya. Spektrum yang keenam adalah bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang juga aktif dalam dunia pendidikan, dunia tarbiyah wa ta'lim, ya, dunia pendidikan. Nah, pada bagian spektrum yang keenam ini, yaitu di dunia pendidikan, ini menceritakan bagaimana 20 teknik pengajaran, ya, yang Nabi terapkan dalam pendidikan. Nah, serta menceritakan tentang sarana pendidikan apa saja yang terdapat pada zaman Nabi, ya. Kita ketahui bahwa dulu ada namanya istilah kutab, gitu, ya, tempat para sahabat belajar bersama Nabi Muhammad SAW juga, dan masih banyak lain. Penasaran dengan 20 teknik pengajaran Nabi? Silahkan nanti baca buku ini, ya. Baik, yang ketujuh, ya, yang ketujuh, spektrum yang ketujuh adalah legal system, ya. Jadi pada bagian ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu juga sebagai ahli hukum, ya, sebagai pemimpin hukum. Nah, karir Nabi Muhammad SAW di bidang hukum dan keistimewaan hukum pada masa Rasulullah SAW. Ingat bagaimana di sini juga membahas bahwa seorang sosok Nabi Muhammad SAW itu bergelut di dunia hukum. Nah, penasaran? Silahkan baca buku ini. Kemudian yang kedelapan yaitu sosok Nabi Muhammad SAW adalah juga seorang yang berperan dalam hal militer, ya. Ini adalah spektrum yang kedelapan. Nah, pada bagian ini menceritakan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin militer atau panglima perang. Sebagaimana kita ketahui, Nabi seringkali memimpin perang yang terjadi pada zaman Nabi. Nah, di sini diceritakan, ya, perang-perang apa saja yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menerapkan strategi dalam berperang supaya bisa menang dalam peperangan. Nah, itu adalah 8 spektrum yang dibahas di dalam buku ini. Nah, kemudian pada bab terakhir, ya, pada bab terakhir buku ini penulis, ya, Dr. Muhammad Safi Antonio itu mencoba untuk membangun interaksi. Beliau mencoba membangun interaksi dengan pembaca, mengajak pembaca untuk berimajinasi, ya, melalui sebuah pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita sampaikan jika sekarang Rasulullah SAW masih ada di samping kita, ya? Ini sangat bermakna. Tentu banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan ketika saat ini Nabi masih ada di samping kita. Banyak hal yang ingin kita ungkapkan, ya. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat bagus, ya. Dan buku ini sangat recommended bagi kita umat Islam pada khususnya, ya, untuk belajar lebih banyak kepada sosok Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana prinsip kepemimpinan, kemudian bagaimana menjadi manajer baik itu di masyarakat dan maupun di rumah tangga. Baik, itu sekilas review tentang buku ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.